wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma wa shalli alaihi. alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aydan wa ma ubarriru nafsi inna nafsa la'amaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rubba sha'imin habbuhu min siyami al-ju' wal 'atas aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahul 'azim wa salatu rasulun nabiyul karim wa nafa'ala dzalika minal syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah puji dan syukur mari senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita sampaikan kehadirat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya yang mulia, kepada para sahabatnya yang umumnya kita sekalian sebagai umatnya, yang mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari diri kami berdoa. Amin. Hadirin jamaah sekalian, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Istarallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah. Watulaku fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fi lailatin khairun min alfi syahr man hurima khairuha faqad hurima." Apa kata beliau? Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka padanya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup padanya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan diikat padanya setan-setan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khayraha faqad hurim, barang siapa yang diharamkan dari kebaikannya, kata Rasulullah, niscaya dia akan terharam. Hadirin jamaah sekalian, mendengar hadis ini kadang timbul pertanyaan dalam hati kita, atau mungkin pertanyaan ini sampai ke telinga kita. Kenapa katanya di bulan Ramadan setan-setan itu diikat? Namun kita masih suka melihat di dalam bulan Ramadan orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Atau mungkin bukan orang lain, diri kita sendiri bahkan. Diri kita sendiri bahkan mungkin sesekali tergelincir dalam perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan maksiat. Pertanyaan ini kadang timbul dalam hati kita, atau mungkin kadang sampai di telinga kita. Kenapa ini bisa terjadi? Al-Imam Al-Qurtubi dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, yaitu bahwa sumber perbuatan dosa itu di samping dari setan ada 3 sumber lainnya yang tentunya harus kita waspadai. Kata beliau, yaitu yang pertama dari hawa nafsu kita sendiri, dari hawa nafsu seseorang, yang mana kita tahu bersama bahwasanya hawa nafsu kita itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan, sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah meminjam dari perkataannya Nabi Yusuf alaihissalam, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Apa kata beliau? Dan aku tidak merasa terbebas dari hawa nafsuku sendiri,
Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu', karena sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali hawa nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, kata beliau, inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini rupa-rupanya jamaah sekalian sumber dari perbuatan dosa tersebut, yaitu adalah hawa nafsu yang belum bisa kita kendalikan. Yang mana tentunya hal ini harus kita waspadai agar kiranya hawa nafsu ini di dalam bulan Ramadan sebagai bentuk latihan kita untuk kita mengendalikan hawa nafsu kita, bukan sebaliknya, yaitu hawa nafsu yang justru mengendalikan kita. Kalau hal ini terjadi, maka tentunya kita adalah orang yang termasuk orang-orang yang rugi. Hawa nafsu kita harus kita waspadai. Kemudian yang kedua, sumber dari perbuatan dosa seseorang itu, yaitu adalah kata beliau, kata Al-Imam Al-Qurtubi dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dari kebiasaan atau tabiat orang tersebut. Orang yang terbiasa menghibah, orang yang terbiasa berbohong di dalam atau di luar bulan Ramadan, maka kebiasaan-kebiasaan ini yaitu terkadang muncul di dalam bulan Ramadan. Jadi ibaratnya orang ini adalah seperti orang yang sudah terlatih untuk melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa. Sebagaimana misalkan seorang atlet, dia ketika hendak bertanding, maka sebelumnya pasti akan melakukan latihan-latihan dulu. Contoh misalkan seorang petinju, Mike Tyson. Apa dengan Mike Tyson? Seorang petinju dunia, itu pasti dia sebelum bertanding, sebelumnya akan diawali dengan latihan-latihan terlebih dahulu. Dan latihan-latihannya ini panjang, bukan sehari dua hari, bisa berbulan-bulan atau bahkan sampai 1 tahun dia berlatih untuk menghadapi satu pertandingan. Dan dia punya pelatih tentunya yang senantiasa mengiringi dia, yang senantiasa memberikan instruksi-instruksi kepada dia agar kiranya bagaimana bisa menjatuhkan lawannya nanti. Nah, ketika hari pertandingan tiba, Mike Tyson ini tentunya sudah benar-benar terlatih. Dan kalau seandainya pada hari pertandingan tiba itu pelatihnya ini diikat atau bahkan dipenjara, udah gak jadi masalah lagi bagi dia. Kenapa? Karena Mike Tyson ini sudah terlatih. Nah, demikianlah seseorang yang dia masih melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat di dalam bulan Ramadan ini, itu boleh menjadi orang tersebut adalah orang yang memang sudah terlatih untuk melakukan perbuatan maksiat tadi. Padahal apa? Padahal pelatihnya sudah diikat. Siapa pelatihnya? Setan tadi. Setan, iblis dan seterusnya ini diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tahu mereka itu semuanya adalah yang menyebabkan manusia melakukan perbuatan dosa, membisik-bisiki kepada manusia untuk melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Jadi ibaratnya adalah mereka ini sebagai seorang pelatih bagi si atlet tadi. Sudah diikat, sudah dipenjara, ya tidak jadi masalah, karena memang orang tersebut sudah terlatih untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, maka ini kita berkaca pada diri kita sendiri. Kalau kita masih melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat di dalam bulan Ramadan, padahal apa? Padahal bulan Ramadan ini adalah bulan pertandingannya seorang mukmin dalam menghadapi musuh-musuhnya. Ketika masih melakukan perbuatan maksiat, jangan-jangan kita yaitu sudah terlatih melakukan perbuatan maksiat tadi, sudah mahir melakukan maksiat tadi dan dosa tadi. Na'udzubillahi min. Yang kedua, yang ketiga, sumber perbuatan dosa seseorang itu kata beliau yaitu adalah dari mana? Dari setan jenis manusia itu sendiri.
dari golongan manusia itu sendiri. Karena setan itu terdiri dari dua golongan, minal jinnati wan nas, dari golongan jin, dan ini adalah yang diikat, dan juga golongan manusia. Yang ini yaitu masih tetap berkeliaran. Setan-setan dari golongan manusia ini masih tetap berkeliaran. Maka disinilah kita pentingnya di bulan Ramadan ini, yaitu memilih teman. Dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bersahabat. Di sini kita pentingnya dalam memilih teman dan memilih sahabat di dalam bulan Ramadan. Jangan kita berteman, bersahabat dengan orang-orang yang gemar melakukan perbuatan dosa, dengan orang-orang yang gemar melakukan perbuatan maksiat, apalagi orang yang gak berpuasa dalam bulan Ramadan. Kita temannya dengan mereka, maka tentunya lambat laun kita akan terbawa oleh mereka, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, atau bahkan kita tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan. Yang mau gimana? Kita temannya dengan orang-orang yang gak berpuasa. Di saat tengah hari misalkan, ya, itu matahari lagi terik-teriknya, sementara kita melihat teman kita minum seenaknya, minum es gitu kan, seger, minum sirup seger. Kemudian teman kita juga makan berbagai macam makanan, sementara pada saat yang sama kita lagi berpuasa, perut keroncongan, tenggorokan juga kering. Sehari dua hari mungkin kita tahan, tapi lama kelamaan ketika kita ditawari, coba ini buka, seger, gimana? Ya lambat laun kita akan tergoda. Yes. Makanya apa? Makanya kita jangan berteman dengan mereka. Apa istilahnya? Mokem. Istilahnya itu berbuka di siang bulan Ramadan. Ya, jangan apa? Jangan kita berteman dengan mereka. Karena apa? Karena ketika kita masih melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat di dalam bulan Ramadan, maka dikhawatirkan yaitu pahala puasa kita yang nanti akan batal. Puasa pahala kita yang nanti akan cacat. Sebagaimana apa yang disabdakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata beliau? Betapa banyak seseorang yang dia melakukan atau melaksanakan ibadah puasa, melakukan puasa, sementara mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu selain daripada lapar dan dahaga saja. Ini akibat apa? Akibat yaitu tadi dia masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat ketika berpuasa, ketika dalam bulan Ramadan. Maka hadirin jamaah sekalian, ya, tentunya hal ini adalah sesuatu yang harus kita waspadai agar kiranya kita tidak mendapatkan atau kita tidak termasuk daripada orang-orang yang merugikan, orang-orang yang berpuasa sementara kita tidak mendapatkan pahala puasa tadi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.